Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan berbagi resep olahan yogurt. Ini resep sangat recommended untuk kalian ketahui karena kita tahu sendiri ya, yogurt itu mempunyai sejuta manfaat untuk kesehatan, diantaranya untuk kesehatan pencernaan, dan juga bagi yang sedang promil ini juga sangat recommended untuk menjadi menu promil. Oke. Nah, di sini saya membutuhkan 1 liter susu sapi segar. Ini benar-benar susu sapi segar yang saya dapatkan di pasar. Saya membelinya 1 liter dengan harga Rp8.500 saja. Oh ya, kemudian saya siapkan panci untuk merebus susu ini. Nah, kita tuang semuanya saja ya. Nah, nanti cara merebusnya itu tidak sampai mendidih ya. Maka dari itu pengaturan apinya harus sangat dikondisikan, yaitu saya sarankan untuk tidak memakai api besar. Jadi gunakanlah saja api yang sedang. Supaya apa? Supaya nanti kita dapat mengontrol dan senantiasa mengawasi supaya susunya itu tidak sampai mendidih ya. Yang kita perlukan adalah susu yang tidak sampai mendidih. Jadi begitu susunya itu panas, nah langsung kita matikan kompornya, tidak sampai mendidih. Oh ya, bagi yang tidak ada sapi segar boleh ya menggunakan susu UHT. Nah, ini dia adalah bahan yang kedua, yaitu yogurt blend. Yogurt blend ini adalah sebagai bibitnya teman-teman. Jadi yang mengaktifkan si bakteri lactobacillus itu yang menjadikan susu kita itu menjadi yogurt. Nah, untuk Biokill ini bisa kalian dapatkan di toko-toko. Kalau saya sih dapatnya di Rita ya. Mungkin di sekitaran kalian pasti ada lah insya Allah. Dan harga yogurt blend ini cukup terjangkau, hanya 8.500 saja. Dan untuk 1 liternya kita hanya membutuhkan 2 sendok yogurt blend. Menunggu susu sapinya agak hangat, saya sudah siapkan botol seperti ini ya, toples seperti ini. Ini ukurannya insya Allah cukup untuk 1/2 liter susu. Nah, kenapa saya memakai toples seperti ini? Karena nantinya kan yogurtnya akan kita diamkan selama beberapa jam sampai yogurt itu jadi. Nah, untuk pembuatan yogurt itu nanti membutuhkan kondisi yang tenang dan rapat, sehingga saya memilih memakai botol seperti ini. Jika bunda-bunda punya di rumah, silakan boleh digunakan ya. Ini saya bersihkan dulu supaya bersih, dan juga bila ada airnya bisa kita kondisikan dulu ya supaya benar-benar kering. Nah, ini dia toplesnya sudah bersih, sudah kering, siap untuk digunakan nanti. Juga sambil diaduk-aduk ya. Ya, takutnya nanti kita kelupaan terus susunya itu menjadi mendidih. Jadi tidak perlu sampai mendidih ya. Nah, karena ini nanti saya bagi menjadi 2, yang 1/2 liter untuk yogurt dan setengahnya lagi untuk minuman. Jadi ini belum saya beri apa-apa, belum saya beri gula ataupun apa-apa ya, ataupun garam. Nah, kalau untuk dikonsumsi, untuk diminum bisa ditambahkan dengan gula dan juga garam sedikit saja supaya rasanya menjadi agak enak. Terkadang kan ada yang nggak suka ini ya, susu sapi segar ya, tapi insya Allah kalau misal sudah kita beri gula dan juga beri garam dengan takaran yang pas, insya Allah rasanya akan enak, bahkan jauh lebih enak dari susu yang tidak murni. Nah, jadi nanti kita merebusnya itu tidak sampai mendidih ya, hampir mendidih namun tidak sampai mendidih. Tahu kan ya ciri-ciri air mendidih itu bagaimana? Muncul gelembung-gelembung secara cepat seperti itu, tapi kita tidak sampai seperti itu, tidak sampai mendidih. Jadi hanya mungkin sampai 70 derajat Celcius saja, karena nanti pasti
jika sampai mendidih ya tekstur atau komposisi dari susunya akan pecah, jadi tidak bagus untuk dibuat yogurt. Ini susu sudah mulai akan mendidih, namun kita tidak sampai akan mendidih lalu kita matikan kompornya. Nah, setelah kita matikan, kita tunggu sampai susunya ini menjadi hangat-hangat kuku ya. Kita tunggu lagi. Nah, ini ternyata sudah saya cek tadi menggunakan sendok, tapi tidak saya rekam ya. Ternyata ini sudah hangat-hangat kuku. Nah, hangatnya seperti ini, seperti ketika kita memandikan anak. Nah, pasti kalau kita memandikan anak itu tidak panas-panas ya, melainkan hanya hangat-hangat saja seperti itu. Nah, ini nanti karena saya mau bagi dua, setengah mau buat yogurt dan setengahnya mau untuk minum biasa, jadi saya pindahkan dulu ya ke wadah sebanyak 500 ml. Nah, jadi mengapa airnya itu harus hangat? Karena ternyata si yogurt ini, bakteri ini tuh memerlukan suhu yang hangat untuk dia bisa berproduksi dengan baik, supaya dia dapat tumbuh dengan baik, begitu ya. Jadi mengapa alasannya harus hangat-hangat kuku seperti itu. Jadi si yogurt ini sangat suka dengan suhu yang hangat. Saya mulai akan membuka ininya ya, plainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ya, jadi saya hanya gunakan nanti 1 sendok karena membuatnya hanya 500 ml. Nah, nanti jikalau bunda-bunda di sini sudah memiliki yogurt, nah nanti bisa tuh yogurt yang sudah jadi itu dijadikan sebagai plain. Namun kalau misal plainnya berasal dari yogurt buatan sendiri, maka ukurannya untuk 1 liter itu sekitar 5 sendok makan. Nah, ini karena saya pakai yang asli ya, bukan buatan rumahan, jadi saya hanya pakai 1 sendok untuk 500 ml air susu. Ya, silakan untuk memasukkan yogurtnya atau mengambil yogurtnya gunakan sendok yang baru ya, jangan sendok yang tadi dipakai untuk mengaduk. Nah, ini saya ambil 1 sendok saja. Sendok ya, saya masukkan dan saya aduk-aduk. Sudah masuk seperti ini, diaduk-aduk ya. Untuk nanti kita akan masukkan ke wadah ya. Kita akan memasukkan susu ini ke dalam toplesnya ya. Sebetulnya ini sudah cukup mudah, bentuknya runcing, tapi saya takut nanti akan tumpah, jadi saya pakai bantuan corong ya. Kenapa saya pakai bantuan corong? Tujuannya agar tidak keluar-keluar dari botol ini, supaya lebih aman saja. Karena nanti kalau misal keluar-keluar dari botol, nanti akan menciptakan aroma yang amis seperti itu ya. Jadi saya masukkan lewat corong saja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya, jadi seperti itu ya. Oke, sudah masuk semua. Dan ini toplesnya akan saya tutup menggunakan tutup toplesnya tentunya yang sudah bersih ya. Tadi sudah saya bersihkan. Saya tutup. Nah, seperti ini saja tidak cukup ya. Nanti kita akan memakai bantuan kain untuk melapisi atau menyelimuti si toples ini. Tujuannya agar suhu dari susu ini tetap terjaga kehangatannya. Nah, oke, ini sudah saya siapkan lapnya. Jadi ini lapnya tidak cuma 1 ya, tadi sudah saya lapisi dengan lap yang lainnya sehingga cukup membuat suhunya menjadi bertahan hangat.
Nah, ini saya pilih untuk meletakkannya di oven tangkring seperti ini ya, karena supaya si yogurt itu tidak tergeser-geser atau tidak tersentuh-sentuh oleh tangan-tangan kita, karena dia memerlukan posisi yang tenang seperti itu ya, dengan tetap menjaga kehangatan suhunya itu dengan dilapisi dengan kain seperti ini. Nah, kita akan menunggunya sekitar 8 jam, atau kalau mau rasa yang lebih asam berarti bisa lebih. Kita tutup saja ya. Nah, kalau di sini kan tidak akan disentuh-sentuh oleh siapapun. Setelah 8 jam kemudian, tara, ini dia. Ini adalah hasil yogurt buatan saya. Ini pertama kalinya saya buat dan alhamdulillah langsung berhasil. Ini bisa dilihat ya. Susunya sudah mengental, mengendap, dan ini teksturnya sangat-sangat creamy, benar-benar creamy. Jadi, nah itu bisa disaksikan sendiri ya. Jadi strukturnya itu seperti itu, sangat creamy dan sangat enak sekali. Asamnya juga pas, kata suami, nggak terlalu asam. Untuk tahap pengolahan selanjutnya, supaya kita dapat menghasilkan minuman yogurt yang seperti Cimory itu, nah saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Yuk simak terus kelanjutan videonya. Untuk membuat rasanya, saya pakai Marimas rasa strawberry. Ya, di sini juga bebas ya pakai rasa apa aja. Nah, jadi untuk membuat minuman yogurt ala rumahan itu kita memerlukan bahan perasa tambahan seperti tadi ya. Nah, yang sebelumnya kita itu harus membuat larutan air gula dan juga yogurtnya. Jadi kita butuh sekitar 3 sendok makan gula yang kita seduh dengan air hangat. Tujuannya supaya gulanya itu hancur. Nah, kemudian ditambahkan dengan 5 sendok makan yogurt. Nah, jadi terus ditambahkan dengan air sebanyak 250 ml. Nah, jadi makanya itu hasilnya seperti itu. Kemudian saya tambahkan dengan Marimas. Nah, boleh juga kok pakai yang lain, pop ice, mau coklat, mau melon, mau alpukat dan lain sebagainya. Tujuannya hanya untuk memberikan rasa dan warna saja. Kalau nggak suka, kalau misal mau original juga bisa kok. Nah, itu dia teksturnya sudah agak encer seperti itu ya, dan memang enak sekali dijadikan minuman. Oke, itu dia resep yogurt dan yogurt drink ala Cimory ya. Semoga bermanfaat. Apabila teman-teman di sini memiliki ide untuk usaha, silakan bisa disesuaikan untuk bagaimana untung dan ruginya ya. Kemudian bila kalian suka dengan video ini, silakan like, share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa membuat resep ini. Dan juga apabila kalian sudah recook resep ini, silakan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.